firman Tuhan mengajarkan saudaraku agar kita memiliki eh, rasa cukup dalam kehidupan kita ya. Sangat penting saudaraku rasa cukup ini untuk kita miliki sebagai bagian dari penguasaan diri kita sebetulnya ya. Karena kalau kita saudaraku mengikuti keinginan kita, sebetulnya keinginan kita ini tidak akan pernah ada puasnya, tidak akan pernah ada cukupnya. Namun saudara-saudaraku sebagai bagian dari penguasaan diri kita, maka kita belajar memiliki rasa cukup. Kita belajar berkata cukup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak membawa apa-apa waktu kita datang ke dunia, dan waktu kita meninggalkan dunia ini kita juga tidak akan membawa sesuatu apapun ya dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, kita belajar memiliki rasa cukup ya. Jangan kita terlalu mengejar apa yang ada di dunia ini, karena firman Tuhan katakan bahwa kita akan meninggalkan semuanya itu sebagaimana kita datang ke dalam dunia dengan telanjang, maka kita juga akan meninggalkan semuanya. Jadi sebanyak apapun sebetulnya saudaraku yang dapat kita peroleh ya di dunia ini, harta benda di dunia ini seberapa banyak pun yang dapat kita peroleh, itu tidak akan pernah ya membuat kita merasa membuat kita puas ya. Dikatakan firman Tuhan, orang yang mengejar kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Artinya saudaraku, maka kalau bicara dengan dunia ini, saudaraku, tidak akan pernah ada puasnya. Maka karena itu firman Tuhan mengingatkan kita agar kita belajar memiliki rasa cukup ya. Kita mengembangkan rasa cukup dalam kehidupan kita dengan pengingatnya bahwa kita tidak membawa apa-apa waktu datang ke dunia, dan kita juga tidak akan membawa apa-apa ketika kita meninggalkan dunia ini ya. Maka firman Tuhan katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya saudara-saudara bahwa asal kebutuhan utama kita sudah terpenuhi, itu sudah cukuplah. Kita belajar berkata cukuplah saudaraku. Yang penting asal ada makanan dan pakaian, kata firman Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan memang menjamin kebutuhan kita. Saya selalu sampaikan bahwa Tuhan jamin kebutuhan kita. Sebagaimana dikatakan burung di udara Tuhan pelihara. Ya, burung itu Tuhan pelihara. Tuhan sudah sediakan makanannya dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Sudah Tuhan sediakan makanannya. Tuhan sudah sediakan untuk kebutuhan burung itu. Maka dikatakan firman Tuhan, bukankah hidup kita lebih berharga daripada burung itu? Maka saudaraku, Tuhan sebetulnya juga sudah sediakan segala kebutuhan kita. Ya, sebelum Tuhan ciptakan kita manusia pada hari ke-6, Tuhan sudah ciptakan terlebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia itu ya. Jadi saudara, artinya sebetulnya kalau kita yakin dan percaya bahwa kebutuhan kita itu sudah Tuhan jamin, Tuhan sudah sediakan. Selama kita mau bekerja berusaha, kita tidak akan pernah meminta-minta. Namun saudaraku, kita perlu perhatikan di sini adalah keinginan kita, sehingga kita belajar merasa cukup, dan kita belajar saudara-saudaraku berkata cukup, bersyukur atas kehidupan kita. Ya, kita belajar untuk tidak terlalu mengikuti keinginan kita ya saudara-saudara, karena keinginan itulah yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Contoh saudara,
Ketika saudara berdoa, misalkan minta sama Tuhan supaya punya rumah, kemudian Tuhan memberkati saudara dan saudara bisa mendapatkan membeli satu rumah, maka saudara awal-awal mungkin saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak kontrol keinginan kita, saudara-saudara, maka lama-kelamaan kita mulai berpikir, waduh, saya rumah ini terlalu kecil, wah rumah ini terlalu jauh dari kota, atau rumah ini hanya satu, anak saya ada dua, dan lain sebagainya, saudaraku. Sehingga membuat kita pengen lagi mengejar lagi supaya punya rumah 2 atau 3, atau supaya punya rumah yang lebih besar lagi. Nah, padahal saudaraku, sebelumnya kita sudah berpikir dan berdoa mungkin kepada Tuhan bahwa Tuhan kasih kita rumah yang kecil saja, kita sudah sangat bersyukur. Ya, kita sudah akan sangat bersyukur dan bersuka cita. Tetapi kenyataannya, saudaraku, begitu Tuhan kasih kita berkat dan kita bisa punya rumah, pertama-tama kita bersyukur. Nah, lama-kelamaan kalau kita tidak kontrol keinginan kita, saudaraku, maka kita tidak akan puas, kita akan merasa belum cukup juga, ya. Saudaraku, maka mari kita kembangkan rasa cukup dalam hidup kita, ya, bersyukur atas hidup kita, sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan semuanya, ya. Jadi kalau menuruti keinginan kita tidak akan pernah ada habisnya, saudara-saudara, ya. Waktu kita bergumul, berdoa, minta sama Tuhan supaya kita mampu beli kendaraan, misalkan. Nah, saudara, waktu kita bergumul, kita berdoa, kita berusaha, kemudian Tuhan berkati, kita bisa beli kendaraan, kita bisa beli mobil, misalkan. Nah, saudaraku, pertama-tama kita sangat bersyukur, bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak kontrol, saudaraku, keinginan kita tidak menguasai diri kita, maka saudaraku, perlahan kita mulai berpikir, waduh, ini kendaraan saya sudah ketinggalan zaman, oh ini sudah terlalu kecil, sudah nggak muat, atau dan lain sebagainya. Kita mulai berpikir mau ganti yang lebih bagus lagi, ya. Kita mulai berpikir mau perlu satu lagi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menguasai keinginan kita, maka saudaraku, kita perlu, ya, menguasai keinginan kita. Kita perlu belajar memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kita tidak membawa apa-apa waktu kita datang dan waktu kita meninggalkan dunia ini. Firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, tetapi saudaraku, jangan kita seperti orang-orang yang dikatakan dalam ayat 9 ini, bahwa tetapi mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudara, kita pentingnya kita memiliki rasa cukup ini, saudaraku, supaya kita jangan seperti ayat 9 ini dikatakan, seperti ada orang-orang yang ingin kaya, yang ingin cepat kaya, menginginkan kekayaan mereka, kemudian dikatakan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat berbagai nafsu. Sebab dikatakan, saudaraku, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi saudara-saudaraku, ada orang-orang yang ingin mengejar kekayaan, saudara, ya, ingin mengejar kekayaan dunia ini, kemudian pada akhirnya
dia terjerat ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa, dikatakan firman Tuhan, terjerat ke dalam hawa nafsu yang mencelakakan, menenggelamkan, yang membawa manusia itu ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Maka saudaraku, jangan kita terlalu mengejar kekayaan dunia ini, ya. Tidak salah saudaraku menjadi kaya, ya, tapi saudara-saudara, jangan kita terlalu mengejar, ya. Dikatakan jangan kita menjadi cinta uang, sebab akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Ya, karena dikatakan karena memburu uang, jangan sampai kita, saudaraku, menyimpang dari iman, ya. Ada orang-orang banyak yang menyimpang dari iman karena memburu uang, ya. Karena memburu uang mereka menyimpang dari iman. Karena memburu uang mereka tidak punya waktu untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena memburu uang mereka menyimpang dari iman. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, menghalalkan segala cara, melakukan hal-hal yang curang, cara-cara yang jahat. Ya. Ada orang-orang yang karena memburu uang, mereka menyimpang dari iman, menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan karena iming-iming uang dan lain sebagainya, saudaraku. Dan dikatakan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, ya. Orang yang karena memburu uang, dia banting tulang siang dan malam, ya. Saudara-saudara, sampai-sampai lupa menjaga kesehatannya, sampai lupa menjaga kerohaniannya. Nah, karena itu saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan, mengingatkan hari ini agar kita menghindari, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cinta uang. Ya, karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Artinya saudaraku, karena cinta kita terhadap uang, terhadap kekayaan, kita bisa saja melakukan segala kejahatan hanya gara-gara ingin mendapatkan uang. Karena itu janganlah kita cinta uang. Saudara, ya, punya uang, banyak uang bukan masalah, ya, bukan uang masalahnya, tetapi saudara-saudaraku, hati kita terhadap uang itulah yang menjadi persoalan. Kalau hati kita tidak benar terhadap uang, maka kita bisa melakukan hal yang tidak benar, saudaraku, dengan uang itu dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudaraku, ya, sekali lagi firman Tuhan tidak melarang kita mencari uang, ya. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak cinta uang, tidak cinta kekayaan, ya, agar supaya kita tidak menyiksa diri kita untuk mendapatkan uang, agar kita tidak menyimpang dari iman hanya karena ingin mendapatkan uang dan kekayaan, ya. Maka saudaraku, firman Tuhan ingatkan, dikatakan tadi bahwa dikatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi saudaraku, firman Tuhan katakan supaya diperingatkan kepada orang-orang yang kaya, ya. Kalau saudara-saudara ada di antara kita adalah orang yang kaya, orang yang banyak uang, maka firman Tuhan ini memperingatkan, ya, kepada kita supaya dikatakan kita jangan tinggi hati, ya. Jangan tinggi hati.
kalaupun kita punya banyak uang, kalaupun kita kaya raya, saudaraku, supaya jangan kita tinggi hati, jangan kita menjadi arogan, sombong, ya. Seringkali saudaraku memang kita lihat bahwa banyak orang yang karena dia kaya, yang karena dia punya banyak uang, dia pikir dia bisa melakukan segala sesuatu, dia bisa mengendalikan segala sesuatu dengan uangnya, maka dia begitu sombongnya, begitu arogannya. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara, bagi kita orang yang percaya, kalaupun kita diberkati Tuhan dengan banyak uang, kekayaan, maka pertama firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak tinggi hati, agar kita tidak arogan, kita tidak congkak, kita tidak sombong. Dan dikatakan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ya, satu, kita jangan tinggi hati. Kedua, dikatakan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Jangan berharap pada kekayaanmu. Jangan berharap mengandalkan uangmu. Dikatakan sebab itu sesuatu yang tidak tentu, yang tidak bisa selalu menolongmu, ya, yang tidak bisa selalu menolong kita. Ada kalanya saudaraku, uang kita tidak bisa menolong kita, ya. Maka dikatakan jangan kita berharap pada kekayaan kita, ya, tetapi biarlah kita berharap pada Allah, ya, pada Tuhan yang dalam kekayaannya dikatakan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, jadi saudaraku, biarlah kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Jangan berharap pada harta kekayaanmu, tapi berharaplah kepada Tuhan. Dan ayat 18 dikatakan, peringatkanlah mereka agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi saudara, yang ketiga dikatakan bahwa kalau kita ini diberkati Tuhan dengan banyak uang, harta, benda, kekayaan, maka diperingatkan kepada kita, dikatakan agar kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah saudara, orang yang ada suatu ungkapan yang mengatakan orang yang diberi kekuatan besar, daripadanya juga dituntut tanggung jawab yang besar. Nah saudara, kalau sudah Tuhan memberikan kita banyak berkat, banyak harta benda, kekayaan dunia ini, maka kita sebetulnya juga Tuhan tuntut tanggung jawab yang besar untuk berbuat baik, untuk menolong, untuk memberi, untuk berbagi, ya, supaya dikatakan kita menjadi kaya dalam segala kebajikan. Kita menjadi kaya dalam berbagai kebajikan, tidak hanya kaya dalam harta benda saja, tapi mari kita belajar supaya kita juga saudara kaya dalam kebajikan, kaya dalam perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Dan terakhir dikatakan, dan dengan demikian di ayat 19 dikatakan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi saudara, mengumpulkan bagi kita harta yang baik, ya, suatu harta bagi kehidupan kita yang akan datang dengan kita kaya dalam kebaikan, ya. Kalau kita menjadi kaya dalam kebaikan, maka dikatakan kita mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi kita untuk kehidupan yang akan datang. Ya, puji Tuhan saudara,